Gubernur Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan air matanya saat berbincang santai dengan awak media di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Ya, Pramono menangis usai mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan panjangnya dalam dunia politik. Di hadapan para jurnalis, Pramono mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Ia tidak kuasa menahan tangis usai mendiskusikan sejumlah masalah di Jakarta saat dirinya menjabat sebagai gubernur. Pramono mengaku di antara semua jabatan yang pernah diemban, Gubernur Jakarta adalah posisi yang paling membahagiakannya. Ia merasa bahagia bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat saat menjadi gubernur, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Namun Pramono juga merasa haru saat membahas tanggung jawabnya kepada masyarakat kecil. Ia menyoroti kebutuhan mendasar yang belum tersentuh di wilayah Jakarta, diantaranya MCK dan sanitasi di daerah padat penduduk. Itu menurut saya pasti itu akan berarti banyak. Dan saya berikutnya saya akan betul-betul mengecek ke daerah-daerah kumuh. Saya ingin setiap masyarakat warga Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya. Dalam pertemuan, Pramono juga menegaskan bahwa pembangunan fisik berupa taman dan infrastruktur bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Namun pembangunan kebutuhan mendasarlah yang harus digencarkan. Dari Jakarta, Hoirudin Anyus melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta hari ini karena bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Bisa kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ini pada peringatan Hari Transportasi Nasional hari ini 24 April, Pemprov menggratiskan moda transportasi massal. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang digratiskan adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Penggratisan juga sekaligus dengan peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek, rute Blok M Alam Sutra, Tangerang. Untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutra. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Ya, sementara itu viral di media sosial, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuang berbagai macam sampah rumah tangga dari dalam mobil pickup ke Kali Bekasi. Berbagai macam sampah yang berserakan itu menghambat aliran air yang menuju ke laut. Inilah video amatir warga yang merekam aktivitas dua orang membuang berbagai sampah rumah tangga dari dalam mobil pickup ke bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas buang sampah sembarangan ini sontak viral di media sosial. Ironisnya, hal ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir yang dilakukan bukan dari warga sekitar kali. Tempat pembuangan akhir ilegal ini sempat ditutupi pagar, namun dibuka oleh orang tidak bertanggung jawab. Berapa kali kita portal itu? 3 kali. Itu nggak ada hilang aja portalnya. Karena nyolong gitu. Kalau tempat ini memang tempat rutin buang sampah, Pak? Kagak, bukan. Nggak ada di sini, ada istilah kata buang sampah di sini. Sementara itu, pihak Kelurahan Kebalen akan menutup TPA ilegal tersebut dan sisa sampah yang ada di bantaran kali akan dipindahkan ke TPA Bulangkeng. Kita akan cari tahu juga, Pak. Ini mungkin dari oknum-oknum yang memang kurang bertanggung jawab karena tindakan kita melakukan tindakan preventif depan itu sebenarnya sudah ditutup. Cuman karena oknum itu membuka tanpa sepengetahuan wilayah. Jika masih ada warga yang membuka lahan menjadi tempat pembuangan sampah tidak resmi, termasuk di bantaran kali, maka akan diproses hukum dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda 30 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Ya, ini contoh yang tidak baik ya. Semoga dari pihak kepolisian pun juga bisa menangkap oknum-oknum yang membuang sampah ini sembarangan ya. Betul sekali Togi, tapi kejadian serupa ini juga mirip terjadi karena tumpukan sampah ini pemirsa menghiasi Jalan Otista Raya Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Ya, warga sekitar mengaku sampah lama tidak diangkut sejak Idul Fitri lalu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Ya, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Harunisa dan Sabrina Hashila. Saya Togi Sinaga. Dan saya Bernadette Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye. Sejak Lebaran Idul Fitri kemarin, tumpukan sampah masih terlihat di Jalan Otista Raya Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Lama tidak diangkut membuat tumpukan sampah kian tinggi menggunung. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang telah lama tidak diangkut ini juga sangat mengganggu pengguna jalan, termasuk para pedagang pasar Cimanggis yang lokasinya persis berada di sebelahnya. Mas yang tahu ya, itu kenapa Mas sampai kayak gini, kenapa mengangkut angkut? Katanya sih pembuangannya susah, antri. Oh, di tempat pembuangan sampahnya? Ya, jadi dibatasin buangnya. Itu yang saya tahu itu doang. Sementara, menurut pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah berulang kali menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk aktif mengangkut sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir Cipecang masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Kita sudah petakan di Cipucang itu kita masih punya lahan sedikit, cukuplah untuk beberapa bulan untuk menangani pembuangan sampah sambil menunggu PSEL yang nanti bulan Desember saya targetkan untuk mulai groundbreaking. Pemerintah Tangerang Selatan juga mengaku